Halo, perkenalkan nama saya Irfan dari Pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank BCA. PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia NV dan pernah menjadi bagian penting dalam Salim Group. Sekarang, bank ini dimiliki oleh salah satu grup produsen rokok terbesar keempat di Indonesia, yaitu Jarum. Berdiri sejak tahun 1957, BCA hadir di tengah masyarakat Indonesia dan tumbuh menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Selama lebih dari 63 tahun, BCA tak pernah berhenti menawarkan beragam solusi perbankan yang menjawab kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Melalui beragam produk dan layanan yang berkualitas dan tepat sasaran, solusi finansial BCA mendukung perencanaan keuangan pribadi dan perkembangan nasabah bisnis. Didukung oleh kekuatan jaringan antar cabang, luasnya jaringan ATM, serta jaringan perbankan elektronik lainnya, siapa saja dapat menikmati kemudahan dan kenyamanan berinteraksi yang ditawarkan oleh BCA. Sesuai dengan komitmen senantiasa di sisi Anda, BCA akan terus berupaya menjaga kepercayaan dan harapan nasabah serta para pemangku kepentingan. Memenangkan kepercayaan untuk memberikan solusi yang terbaik bagi kebutuhan finansial para nasabah adalah suatu kehormatan dan kebanggaan bagi BCA. Pada tahun 1955, NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia. BCA didirikan oleh Sudono Salim pada tanggal 21 Februari 1957 dan berkantor di Jakarta. Pada tanggal 1 Mei 1975, pengusaha Mokhtar Yadi bergabung di BCA. Ia memperbaiki sistem kerja di bank tersebut dan merapikan arsip-arsip bank yang kala itu ruangannya jadi sarang laba-laba. BCA melakukan merger dengan dua bank lainnya pada tahun 1977. Salah satunya yaitu Bank Gemari yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kantor Bank Gemari pun dijadikan kantor cabang BCA. Merger itu membuat BCA bisa menjadi bank devisa. Awal tahun 1980-an, BCA mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia agar diperbolehkan mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit atas nama Bank BCA yang berlaku internasional. Untuk itu, Bank BCA bekerja sama dengan Mastercard. BCA juga memperluas jaringan kantor cabang secara agresif sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia. BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan hari depan atau tahapan BCA.
Pada tahun 1990-an, BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM atau anjungan tunai mandiri. Pada tahun 1991, BCA mulai menempatkan 50 unit ATM di berbagai tempat di Jakarta. Pengembangan jaringan dan fitur ATM dilakukan secara intensif oleh pihak BCA. BCA bekerjasama dengan institusi terkemuka antara lain PT Telkom untuk pembayaran tagihan telepon melalui ATM BCA. BCA juga bekerjasama dengan Citibank agar nasabah BCA pemegang kartu kredit Citibank dapat melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BCA. Dan pada tahun 2002, Varindo Investment Limited mengambil alih 51% total saham BCA melalui proses tender strategis private placement. Dan tahun 2004, BPPN melakukan divestasi atas 1,4% saham BCA kepada investor domestik melalui penawaran terbatas. Dan pada tahun 2005, Pemerintah Republik Indonesia melalui PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA melakukan divestasi seluruh sisa kepemilikan saham BCA sebesar 5,02%. Pada periode 2000-an, BCA memperkuat dan mengembangkan produk serta layanan, terutama perbankan elektronik, dengan memperkenalkan debit BCA, tunai BCA, internet banking klik BCA, mobile banking MBCA, dan EDC Biz. BCA mendirikan fasilitas Disaster Recovery Center di Singapura. BCA meningkatkan kompetensi di bidang penyaluran kredit, termasuk melalui ekspansi ke bidang pembiayaan mobil melalui anak perusahaan BCA Finance. Pada tahun 2007, BCA menjadi pelopor dalam menawarkan produk kredit kepemilikan rumah dengan suku bunga tetap. BCA meluncurkan kartu prabayar, flash card, serta mulai menawarkan layanan weekend banking untuk terus membangun keunggulan di bidang perbankan transaksi. BCA secara proaktif mengelola penyaluran kredit dan posisi likuiditas di tengah gejolak krisis global, sekaligus tetap memperkuat kompetensi utama sebagai bank transaksi. Pada tahun 2008 dan 2009, BCA telah menyelesaikan pembangunan mirroring IT system guna memperkuat kelangsungan usaha dan meminimalisasi risiko operasional. BCA membuka layanan solitaire bagi nasabah high net worth individual. Maka, kita dapat mengetahui jenis bank BCA adalah jasa keuangan publik yang didirikan pada tanggal 21 Februari
1957 di Jakarta sebagai Bank Sentral Asia (NV). Pendirinya yaitu Liem Sioe Liong. Kantor pusatnya berada di Jakarta. Tokoh kuncinya yang pertama ada Johan Emir Setioso sebagai komisaris, lalu ada Yahya Setiamaja sebagai CEO, lalu ada Arman Hartono sebagai direktur. Pemiliknya yaitu Jarum. Anak usahanya BCA Insurance dan BCA Finance. Dengan situs webnya yaitu bca.co.id dan klikbca.com. Visi misi Bank BCA ditetapkan untuk memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap insan BCA dalam menjalankan kegiatan usaha BCA. Visi Bank BCA yaitu bank pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Dengan berbagai misi yang ada. Yang pertama, membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perorangan. Yang kedua, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. BCA memiliki kantor pusat yang berada di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin, nomor 1, Jakarta 10310. Dengan nomor telepon 021 235 88 000 dan fax 021 235 88300. Untuk menghubungi Halo BCA dapat menggunakan nomor 1500888 dengan email halobca@bca.co.id dan Twitter Halo BCA. Untuk WhatsApp ada 081 115 00 998. Ini adalah perjalanan singkat dari Bank BCA.